Halo, selamat pagi teman-teman. Hari ini aku akan cerita bagaimana bangsa Babilonia dalam menguasai Yerusalem pada masa itu ya. Jadi kisah ini bermula pada tahun 7 sebelum Masehi. Waktu itu kerajaan kecil Yehuda itu dengan ibu kota Yerusalem itu berada di antara dua kekuatan besar, yaitu Mesir di barat dan Babilonia itu di sebelah timur. Nah, raja-raja Yehuda ini sering dalam dilema politik apakah tunduk pada Mesir atau Babilonia. Jadi dia ini bingung mau tunduk Mesir atau Babilonia. Nah, ada Raja Nebukadnezar II, ini beliau ini memerintah pada tahun 605 sampai 562 sebelum Masehi. Raja besar Babilonia ini ingin menundukkan Yehuda agar menjadi negara vassal. Kronologinya adalah pengepungan pertama itu pada tahun 605 sebelum Masehi. Jadi Nebukadnezar II ini mengalahkan Mesir di pertempuran Karkemis tahun 605 sebelum Masehi. Kemudian ia bergerak ke selatan mengepung Yerusalem dan Raja Yehoyakim dari Yehuda dipaksa tunduk dan membayar upeti. Kemudian pengepungan kedua itu pada tahun 597 sebelum Masehi ya. Jadi Yehoyakim ini memberontak dan menolak membayar upeti. Nah, Nebukadnezar II ini kembali menyerang Yerusalem setelah Yehoyakim wafat, putranya Yehoyakin itu menyerah. Yerusalem itu jatuh dan Nebukadnezar membawa 10.000 orang tawanan, termasuk bangsawan, prajurit, pengrajin, dan Nabi Yeskiel. Jadi ia mengangkat Yezedekia, adiknya Yehoyakim ini sebagai raja boneka. Dan pengepungan ketiga itu terjadi pada tahun 586 sebelum Masehi, di mana Raja Zedekia ini memberontak lagi dengan harapan bantuan Mesir. Namun Nebukadnezar II tidak memberi ampun ya, dan ia mengepung Yerusalem selama hampir 18 bulan. Kemudian Yerusalem jatuh lagi pada tahun 586 sebelum Masehi. Dan bait suci pertama ini dibangun oleh Raja Sulaiman tahun 957 sebelum Masehi itu dihancurkan. Tembok kota diruntuhkan, istana dibakar. Jadi Raja Zedekia ini ditangkap dan kedua matanya dibutakan ya setelah menyaksikan anak-anaknya dibunuh di hadapannya. Jadi rakyat yang tersisa dibawa ke pembuangan di Babilonia. Peristiwa ini terkenal dengan eksil atau Babylonian Captivity. Jadi Raja Nebukadnezar ini marah besar ya di pengepungan yang ketiga ini. Dampak besar dari kejadian ini adalah akhir kerajaan Yehuda. Jadi tidak ada lagi raja keturunan Daud yang memerintah secara langsung di Yerusalem. Kemudian bait suci pertama juga hancur, pusat ibadah bangsa Yahudi yang hilang tadi ya. Kemudian pembuangan di Babilonia, bangsa Yahudi itu mengalami trauma besar tapi juga menjadi titik awal perkembangan tradisi kitab-kitab Nabi dan Talmud. Dan munculnya harapan mesianik, jadi bangsa Yahudi ini mulai menanti datangnya seorang Mesias yang akan memulihkan kerajaan Daud. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman, terima kasih.